Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, selamat berjumpa kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk dibekali dengan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Pada hari ini, Rabu 9 Februari 2022, firman Tuhan yang menghantarkan kita melakukan aktivitas tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 46 ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Demikian firman Tuhan. Topik daripada renungan ini adalah hidup dalam janji Allah. Sekali lagi, hidup dalam janji Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, menjalani proses yang namanya proses berpindah. Ini bukanlah sesuatu hal yang mudah. Penuh dengan pertimbangan-pertimbangan. Barangkali ada faktor sejarah yang mengikatnya sehingga sulit untuk menjalaninya. Atau juga barangkali karena seseorang itu sudah merasa berada di dalam comfort zone atau zona nyaman. Ataupun mungkin boleh juga karena faktor ketidaksiapan, faktor kekhawatiran yang berlebihan, sehingga segala upaya dilakukan bahkan bisa menjadi dipolitisir agar perpindahan tersebut gagal atau tidak terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dikatakan juga di dalam bahagian nas ini, Yakub dan keluarganya diperintahkan Allah
agar meninggalkan negeri Kanaan dan pindah ke Mesir. Sekali lagi, diperintahkan agar keluar dari Kanaan dan pindah ke Mesir. Nah, tampaknya hal ini sangat sulit dihadapi oleh keluarga Yakub. Sebab tempat yang dikatakan itu bukan tempat yang pernah berada dalam benak dan pikiran mereka. Sehingga Yakub dan keluarganya menjadi khawatir. Tentu hal ini adalah sesuatu hal yang wajar. Dapat kita bandingkan ketika Allah mengatakan kepada Yunus agar dia berangkat ke Niniwe. Di sana dia hendak menyampaikan berita keselamatan kepada orang-orang yang ada di Niniwe. Akan tetapi karena kekhawatiran, ketakutan yang ada pada Yunus, sehingga dia memilih untuk pergi ke tempat yang lain, mengalihkan, membelokkan, sehingga dia pergi ke Tarsis. Nah, keraguan-raguan tersebutlah juga yang menguasai hati mereka. Akan tetapi Allah meyakinkan hati mereka agar tidak takut pergi ke Mesir. Allah berjanji akan menyertai mereka. Bahkan berjanji membuat Israel menjadi bangsa yang besar. Allah pun berjanji bahwa suatu saat nanti mereka akan dibawa kembali pulang ke negerinya itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, beberapa hal yang dapat kita petik yang menjadi pengajaran kepada kita lewat pengalaman Yakub yang kita lihat dalam nas ini. Yaitu yang pertama, yakinlah pada janji Allah. Yakinlah kepada janji Allah. Bila manusia yang berjanji, tentu banyak sekali orang yang terluka. Banyak sekali orang yang menjadi korban daripada janji itu. Seperti lirik lagu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Banyak orang yang menjadi korban daripada situasi itu. Barangkali karena banyaknya atau saking banyaknya kita merasakan atau sering merasakan korban daripada keadaan janji itu, sehingga kita menjadi sulit percaya bila mana kita menerima sebuah janji. Kita menjadi trauma. Nah, yang menjadi persoalannya adalah kita akhirnya tidak dapat membedakan manusia yang berjanji dengan Allah yang berjanji. Maka dalam nas ini dikatakan yakinlah dengan janji Allah. Janji Allah yang tidak akan pernah membuat Anda rugi. Dikatakan sampai masa tuamu dan sampai putih rambutmu, aku tetap Dia. Inilah janji Allah. Aku tetap Dia. Allah tetap ada yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Yang kedua yang hendak disampaikan adalah mari beriman kepada Allah. Keyakinan Yakub akan janji Allah ini menjadi tonggak dalam iman kita. Ini penting sekali bagi kita saudara-saudaraku sekalian. Agar tidak ada dari antara kita seorang pun yang sampai mengambil keputusan yang salah di dalam kehidupannya. Yang akhirnya menyalahkan Tuhan dalam hidupnya. Maka dikatakan mari beriman kepada Allah. Dan yang terakhir ketiga dikatakan Allah setia kepada umatnya. Allah setia kepada umatnya. Allah tahu akan segala-galanya. Allah tahu akan kemungkinan atau tantangan apa yang bakal terjadi di depan, di dalam sepanjang perjalanan kehidupan manusia. Allah tahu akan apa yang terjadi di Mesir, kelak yang akan dihadapi oleh Yakub dan keluarganya. Nah, kalau begitu, kalau Allah sudah tahu, apakah keputusan Allah di sini untuk mengatakan mereka pergi
ke sana adalah keputusan yang salah? Apakah karena Allah tidak tahu? Jawabnya, sekalipun Allah tidak salah dalam keputusannya. Justru di sana Allah hendak memberikan kepastian seberat apapun dan bagaimanapun situasi yang dihadapi mereka. Allah tahu, Allah hadir, Allah menolong mereka. Ini juga yang menjadi keyakinan kepada kita saudaraku. Allah tahu akan segala seluk-beluk, kesusahan, persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Sebesar bagaimanapun kesedihan saudara-saudaraku sekalian, Tuhan tahu. Tuhan memberi bukti bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Maka percayalah kepada Tuhan. Maka hiduplah di dalam janji Tuhan. Kini kita sudah berpindah dari tahun 2021 kepada tahun 2022. Kita mengatakan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun ini. Tetapi Tuhan tahu. Kita tidak tahu, namun Tuhan tahu. Kita dihantarkan untuk menjalani tahun ini. Bukan berarti Allah salah di dalam keputusan ini. Tetapi kepada kita hendak diberikan kepastian. Di tiap tahun itu Tuhan ada dan Tuhan memampukan menolong saudaraku sekalian. Selamat beraktivitas, percayalah senantiasa kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, hati kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Sebab Engkaulah Allah yang setia, Allah yang menggenapi janji-Mu, yang membawa kami di dalam kebaikan dan keselamatan. Engkau telah menghantarkan kami pada hari yang baru ini. Dan kini juga kami telah ditegur, disapa oleh firman-Mu, agar kiranya hidup kami dibawa di dalam hidup yang percayakan janji Allah. Belajar dari pengalaman kehidupan Yakub dan keluarganya. Ketika mereka mengalami kekhawatiran, tetapi Engkau hadir membawa kepastian. Ketika hidup mereka di dalam ketakutan, tetapi Engkau ada memberi jaminan, karena Engkau juga yang akan menuntun dan membawa mereka pulang ke tanah yang Tuhan janjikan itu. Biarlah melalui firman-Mu ini, hidup kami semakin yakin akan janji Tuhan. Hidup kami semakin beriman kepadamu. Hidup kami semakin setia kepadamu. Agar di dalamnya kami beroleh sukacita, beroleh pertolongan, dan beroleh kebaikan yang daripadamu. Pembebasan, kebaikan, dan segala apa yang dapat membuat kami terhibur dan menjadi lebih baik, itu semua ada padamu yang Engkau berikan kepada orang yang setia kepada Tuhan. Berkatilah hidup kami sekalian dan juga saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini. Biarlah anugerah kemurahan-Mu Engkau berikan dan Engkau curahkan atas mereka. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.